Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan latihan soal tentang passive voice. Nah, yang pertama ada soal they are building a new train station. Langkah pertama, kalian harus tahu tensesnya dulu ini apa. Di sini ada are building. Berarti tensesnya adalah present continuous ya. Present continuous, ada ing-nya. Oke. Setelah itu kita coba rincikan dulu. Di sini ada subjek, di sini verb, a new train station, objek. Sehingga pasifnya menjadi a new train station. A new train station itu kan tunggal, berarti berubah menjadi is karena tunggal. Kalau di sini dia pakai they, jadi pakai are, berarti is. Kemudian kita tambahkan being, building menjadi verb 3, yaitu build, pakai T. Kemudian kalau mau ditambahin by me berarti by apa, by them gitu ya. Misalkan opsionalnya by them, tapi jarang sih, biasanya hanya sampai build ini. Selanjutnya untuk nomor 2, the president director agreed that the performance of the company has not good this past few years. In fact, its organization ... now. Nah, di soal ini kita harus memasukkan tenses yang tepat. Kita coba bedah dulu kalimatnya. Presiden direktur setuju bahwa performan atau tampilan dari perusahaannya itu tidak terlalu bagus akhir-akhir tahun ini. Faktanya, its organization reconstruct now. Oke, intinya adalah organisasi di perusahaan itu tuh akan rekonstruksi itu maksudnya diolah lagi gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata now. Now itu merupakan penanda kalau dia present continuous. Saat ini, now itu saat ini, now. Nah, rekonstruksi, jadi organisasinya atau tatanan organisasinya itu kira-kira merekonstruksi atau direkonstruksi. Susunan organisasinya tentu akan direkonstruksi saat ini. Berarti dia menggunakan passive voice karena direkonstruksi. Paham ya? Jadi kenapa kita menggunakan passive voice ya, kita cocokkan dulu. Kira-kira kalimatnya itu pakai me atau pakai di. Nah, pada soal ini itu susunan organisasinya akan direkonstruksi. Makanya kita menggunakan pasif. Selanjutnya kita cocokkan. Karena ini pasifnya adalah present continuous, kita cek. Untuk yang A itu adalah past. Berarti tidak. Kemudian is recontouring itu berarti present is recontouring. Ini berarti present continuous, tetapi dia verb 1 ya, berarti hanya present continuous. Kemudian yang mau kita cari adalah pasifnya dari present continuous, berarti salah. Kemudian nomor C, yang C is to reconstruct. Ini tidak sesuai. Kemudian yang bawah juga tidak sesuai karena harusnya ada to be kalau mau sama ing. Nah, yang D kita coba cek. Is being is being restructured. Berarti ini adalah yang present continuous tetapi passive voice. Maka jawabannya adalah dadu. Selanjutnya untuk nomor 3, the mail ... before I left for school this morning. Oke, jadi emailnya itu intinya dikirim sebelum I left for school this morning. Nah, the mail berarti kan bisa aja emailnya itu akan dikirim atau sudah dikirim atau sedang dikirim gitu ya. Jadi bisa tensesnya macam-macam. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan itu bagian ini. Before. Before itu merupakan tanda pola dari past perfect.
diingat-ingat lagi tensesnya, dimana polanya itu adalah subject, had, plus verb 3. Sehingga artinya kalau dalam bahasa Indonesia berarti email itu sudah dikirim sebelum saya pergi ke sekolah this morning, ya. Jadi kalau before itu kalimat sebelumnya itu harus had verb 3 kalau dia aktif. Nah, di sini karena berarti kan emailnya sudah dikirim, bukan sudah mengirim. Berarti kita menggunakan passive voice. Dikirim. Email dikirim berarti passive voice. Maka kita cek passive voice bentuk dari past perfect. Kira-kira yang mana? Yang ini present perfect ya. Yang ini present perfect. Yang ini simple present. Yang ini will be delivered. Dia present juga. Atau maksudnya will be akan dikirim ya? Enggak juga ya, itu future ya, sorry. Ini future. Kemudian would be delivered. Dia past. Bukan. Kemudian yang terakhir had been delivered. Nah, karena ini past perfect berarti nanti passive voice-nya adalah had been delivered. Maka jawaban yang tepat adalah E. Kemudian untuk nomor 4 di sini what is going to happen to the children who have become orphan due to the tsunami disaster? Oke, intinya adalah what is going to, apa yang akan terjadi ketika apa yang terjadi kepada anak-anak who have become orphan, anak-anak yang menjadi yatim piatu karena korban atau karena bencana tsunami. Dia akan titik-titik. Kalau secara bahasa Indonesia maka mereka akan dirawat gitu ya. Mereka akan dirawat, maka akan menggunakan passive voice. Nah, kalau kita lihat dari opsinya di sini berarti ada verb 1, verb 2 sama verb 3. Lebih ke take care of-nya. Verb 1 itu adalah take care of. Kemudian verb 2 itu adalah take-nya jadi took care of. Kemudian verb 3-nya adalah taken care of. Nah, karena kita mencari passive voice, tentunya take-nya akan berubah menjadi taken. Sehingga yang selain taken kita coret dulu aja. Oke. Kemudian ada B, C, D. Yang B will have been taken care of. Mereka akan telah dirawat. Ini artinya kan perfect ya ini ya. Berarti akan telah dirawat. Apakah cocok? Kurang tepat ya. Kemudian kita coret. Coba yang C. Will have taken care of. Will have taken care of. Maka will have taken care of itu akan dirawat. Kemudian yang D will be taken care of. Artinya akan ada be di situ, berarti sedang dirawat. Been itu menunjukkan akan telah dirawat, will have taken care of itu menunjukkan akan dirawat, dan yang D itu adalah akan be, ada be-nya di situ menjadi sedang dirawat. Maka jawaban yang tepat adalah C. Kemudian untuk nomor terakhir, according to our teacher, jadi menurut guru kami, all of our composition atau materi atau bahan-bahan kami itu titik-titik in ink. Oke, kalau kita masukkan kata-kata di A, B, C, D, E-nya, itu kira-kira yang tepat itu adalah semua bahan-bahan harus ditulis ya, bukan harus menulis, sehingga nanti kita menggunakan passive voice. In ink, he won't accept paper written in pencil. Dia tidak mau menerima tulisan yang menggunakan pensil.
Nah, mari kita cek opsinya. Untuk opsi yang pertama itu ada modals di sini. Kalau modals itu harus ditambah verb 1. Ya. Jadi arti yang nomor A itu adalah sebaiknya, ada should di situ, sebaiknya menulis. Jadi kurang tepat. Kemudian yang B, should be written. Berarti sebaiknya ditulis. Kemudian yang C, should be written, writing, berarti sebaiknya sedang menulis. Ini juga salah. Kemudian yang 4, should have written, berarti sebaiknya sudah, should have ya, sebaiknya telah, have itu telah ya, telah menulis, have written. Kemudian yang A, should have been writing, sebaiknya telah sedang menulis. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah B.